Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Paranata dengan NIM 2120403020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Trainer Rangkaian Kontrol Motor Induksi 3 Fasa. Langsung saja saya jelaskan. Trainer yang saya buat ini bertujuan untuk sebagai media pembelajaran bagi semester di bawah dan semua anggota akademik teknik listrik. Dan trainer yang saya buat ini menggunakan besi siku sebagai pondasinya yang dirancang membentuk sebuah meja, dan sebagai peletakan komponennya, medianya adalah akrilik setebal 5 mm, lalu dengan panjang dan lebar 57 cm persegi. Lalu di sini komponen yang saya pakai untuk membuat trainer rangkaian kontrol ialah kontaktor 10 ampere sebanyak 3 buah, lalu ada overload thermal dengan spek 10 ampere, lalu ada timer dengan spek 20 volt, lalu di sini ada MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa dengan spek 10 ampere. Lalu di sini ada cam starter dengan spek 380 volt. Lalu di sini ada push button NC, lalu ada push button NO. Lalu di sini ada lampu indikator merah yang dapat dilihat bahwa ada penunjuk voltnya, dan sini ada lampu indikator kuning, hijau, dan biru. Untuk merah ini menandakan bahwa trainer dalam keadaan normal atau tidak berfungsi. Lalu untuk lampu indikator kuning ini berfungsi sebagai penanda overload. Lalu di lampu indikator hijau menandakan bahwa rangkaian berjalan. Lalu untuk lampu indikator biru menandakan bahwa perubahan rangkaian. Untuk perangkaiannya bisa kita rangkai dengan kabel jumper melalui soket-soket di bawah ini. Soket-soket ini menyambungkan ke kontaktor dan timer serta MCB. Lalu untuk memudahkan merangkai rangkaian kontrol, kita menggunakan kabel jack yang sudah dirangkai sedemikian rupa. Lalu langsung saja saya akan mencontohkan sebuah percobaan rangkaian kontrol. Oke, langsung saja saya akan mencoba merangkai rangkaian kontrol start delta manual. Pertama, untuk langkah kerjanya bisa kita lihat pada job sheet yang sudah saya buat. Di sini saya akan merangkai rangkaian start delta manual dengan mengikuti job sheetnya. Lalu yang pertama-tama ialah untuk rangkaian kontrolnya itu pertama-tama itu jumper kabel dari lubang soket OL96 ke lubang soket PB1 NC1. Artinya ke sini dari OL96 ke PB NC1 PB1 NC1. Terus selanjutnya langkah yang kedua, lalu jumper kabel dari lubang soket PB1 NC2 ke lubang soket PB1 NC2 ke PB2NO1. Nah, di sini. Lalu untuk langkah ketiga, setelah itu jumper kabel dari lubang soket PB2NO2 ke lubang soket K1A1. Lalu untuk langkah yang keempat,
jumper kabel dari lubang soket PB2NO1, PB2, PB2NO1, PB2NO1 ke lubang K113, ke lubang K1, K113, K113, K113 ini K1A1 tadi. Terus untuk langkah yang kelima, jumper kabel dari lubang soket PB2NO2, PB2NO2 ke lubang K114 sebagai rangkaian penguncinya. Lalu langkah selanjutnya yaitu jumper dari lubang soket K114 ke lubang soket PB3NC1, PB3NC1. Oke. K114 ke lubang 1 PB3. Oke, yang lalu langkah berikutnya yaitu jumper dari lubang soket PB3NC2 ke lubang soket K2A1, K2A1. Nah, K2A1 PNC2, lalu dari lubang soket K2A22 masuk ke lubang soket K3A1, lalu dari PB3NC1 masuk ke lubang soket PB3NO1, PB3NC1 ke lubang soket PB3NO2, PB3NC1 masuk ke NO1, artinya jumper ke sini. Lalu dari PB3NO2 jumper ke lubang soket K321, nah ke sini K321. Lalu setelah itu jumper lubang soket K322 ke lubang soket K2A1. Ini ke K2. Lalu langkah selanjutnya K213 jumper kedua ke PB3NO1, PB3NO1. Lalu langkah selanjutnya dari K214 jumper ke lubang soket PB3NO2, Oke. Terus
NO2. Lalu dari K113 jumper, dari K113 jumper ke lubang soket K121. Lalu dari K122 jumper ke lubang soket lampu merah, artinya lampu merah sini. Lalu dari K2A1 di jumper ke lubang soket biru, lalu setelah itu dari K3A1 di jumper ke lubang soket K3A1 ke lubang soket lampu hijau. Untuk selanjutnya dari OL98 di jumper ke lubang soket lampu kuning. Lalu langkah yang terakhir ialah menjumper semua netralnya, yaitu dari N1 sini di jumper ke N2, dari N2 jumper ke N3, dari N3 jumper ke N4, dari N4 jumper ke N5, lalu dari N1 sini lagi kita jumper ke K1A2 bagian netralnya, lalu dari K1A2 kita jumper lagi ke K2A2, lalu kita jumper lagi ke dari K2A2 ke K3A2. Oke. Beginilah tampilan rangkaian kontrolnya. Di sini ada rangkaian powernya di bagian atas ini. Karena di lab teknik listrik tidak ada motor yang masih berfungsi atau masih bagus, maka tidak digunakan rangkaian powernya. Jadi di sini saya akan mencoba rangkaian kontrolnya saja. Oke, bisa kita lihat sebagai berikut. Oke, di sini saya akan mencoba rangkaian kontrol yang sudah saya rangkai tadi. Untuk langkah pertamanya itu ialah mengaktifkan MCBI-nya terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di sini lampu indikatornya menandakan bahwa tegangannya normal, yaitu 228 volt. Lalu bisa kita coba ke rangkaian startnya dulu. Kita akan menekan push button 2. Bisa dilihat ini posisi start. Bisa dilihat di kontaktornya bahwa yang aktif adalah kontaktor 3 dan kontaktor 1, yaitu untuk menandakan bahwa ini rangkaian start. Lalu untuk mengubah ke rangkaian delta-nya, kita menekan push button 3. Lalu ini akan kontaktor 3-nya akan non-aktif. Lalu yang aktifnya yaitu push button 2 dan push button 1. Dan untuk mengecek lampu overloadnya ini berfungsi atau tidak, bisa kita
geser pada thermalnya seperti ini. Nah, dan kita lihat lampu indikatornya menyala, artinya overloadnya berfungsi dengan baik dan benar. Oke. Lalu dengan demikian rangkaiannya berhasil seperti yang ada pada di job sheet. Artinya trainer yang saya buat dan job sheet yang saya buat berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu saja video perkenalan alat tugas akhir saya. Saran untuk pengguna yang akan menggunakan trainer saya ialah selalu menjaga kebersihan alatnya, lalu selalu mengecek kesiapan alatnya menggunakan alat ukur, lalu rapikan selalu kabel-kabel jumpernya ketika selesai, dan ketika merangkainya juga lalu dirapikan kabel jumpernya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.